memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita menaikkan pujian ini kembali. Semoga datang ke hadirat Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Amin. Memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan amin yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Sekali kita katakan, jadikan aku amin yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, puji Dia. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
Kita mau sembah Dia dengan segala keberadaan kita. Kita mau sembah Dia dengan hati yang tulus, Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke hadiratnya dengan segala penuh kerinduan. Dia adalah Allah yang duduk di takhta kerajaan. Oleh karena itu kita mau menyembah Dia dengan hati yang tulus. Bukan hanya karena kebiasaan kita datang beribadah, tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya bagi setiap kehidupan kita, memampukan kita untuk beribadah kepada-Nya pada pagi hari ini. Kita mau memuliakan Dia, kita mau tinggikan Dia. Sekali lagi kita katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Sekali kita katakan dengan iman kita, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Mari kita satu dalam doa. Bapa surgawi, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang satu-satunya yang patut kami puji, kami sembah. Engkau Allah yang terbesar dari segala sesuatu dan semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang memimpin langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Hari yang sudah Kau berikan buat kami, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah Kau panggil, Kau pilih menjadi milik-Mu ya Bapa, untuk kami datang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami boleh berada di bulan yang baru, di bulan Mei ini ya Bapa. Ini semua karena kasih cinta-Mu kepada kami, penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, hari ini kami mau bersama-sama menyatukan roh jiwa kami, memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa, bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami beruntuk anak-Mu dalam perjalanan. Terangkan mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan, boleh bersama-sama beribadah, menambah jumlah genangan kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Kau menjamah sembuhkan ya Bapa. Dalamnya Bapak Theo, ada Milen ya Bapa. Kalau Kau memberikan kesembuhan ya Bapa, boleh memberikan kekuatan, boleh menjalani semuanya ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk anak-anak dalam kelemahan ya Bapa. Kau memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya Roh-Mu bersama-sama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati ibadah kami ya Tuhan. Dan segala puji-pujian kami, kesaksian kami, persembahan kami semua berkenan kepada-Mu ya Bapa. Untuk kami bersyukur ya Tuhan,
Kami akan mengadakan perjamuan kudus ya Bapak. Kami boleh mencipta kasih yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Juga firman kami dengar ya Bapak. Firman yang Kau mengajar kami ya Tuhan. Bagaimana kami harus menata boleh hidup di dalam kehidupan dunia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Berkati kami semua. Hamba-hamba jemaat-Mu ya Bapak. Kami membuka ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau memuliakan Dia. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Kalau kata
menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau tidak ada, saya tutup ruang saksian dan kita akan mendengarkan paduan suara. Ya, puji Tuhan. Seharusnya yang Rabu satu bagian. Jadi hari Rabu mau Biston, saya jam 6 berangkat dari rumah, jam 6:10. Karena remang-remang, cuaca belum gelap, lampu saya hidupkan lampu kecil, masih di dalam komplek ini, saya jalan gitu, nggak terlalu kencang sih, jalan-jalan. Saya berangkat dari rumah Mila, pas sampai mau dekat ke rumah saya tuh ada kayak rumput-rumput gitu, tempat orang menanam pandan. Di situ rumahnya ada anak kucing sudah pijat jalan, tapi saya nggak lihat gitu ya. Jadi jarak 1 meter lah. Saya rem mendadak begitu. Pas saya rem mendadak itu motor saya berhenti saudara. Cep gitu. Nggak maju ke depan, nggak mundur, nggak ke samping, nggak apa, berhenti aja. Nah saya kayak mau kedorong ke depan gitu, mau jatuh, saya bilang, wah saya jatuh. Maksudnya dari belakang kayak ada yang narik gitu ya. Dia jadi duduk lagi di motor. Udah saya langsung pulang. Berarti saya memang luar biasa ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, melayani pekerjaan Tuhan, pasti ada aja hal-hal yang menghambat kita untuk melakukan sesuatu. Tapi buat saya itu adalah suatu pemurahan Tuhan atau contoh atau teladan dari Tuhan. Bahwa dalam keadaan situasi yang bagaimanapun juga dia tetap menyertai, memberkati, menolong dan memiliki kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi saya sering sampaikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan hambanya berjalan sendiri, apalagi masalah pelayanan. Oleh karena itu saya tidak pernah menolak dan tidak pernah mengingkar ya, untuk datang melayani pekerjaan Tuhan, kecuali badan saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk jalan sendiri naik motor, baru saya absen untuk datang beribadah. Seperti itulah kasih karunia Tuhan bagi kita. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ya, puji Tuhan. Tuhan menyertai bahkan melindungi Bapak Gembala. Dan dia selalu sigap menyertai setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada lagi menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau tidak ada, saya tutup ruang saksian. Kita akan mendengarkan paduan suara.
Terima kasih buat paduan suara Getsemani. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar mempunyai hati seperti hamba. Bahkan Tuhan tidak pernah memandang muka dan rupa kita. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, Tuhan. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita menaikkan pujian ini kembali.
Dia adalah Allah yang tidak pernah melihat rupa kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah memandang harta kita, Bapak Ibu Saudara. Persiapkanlah hati kita pada siang hari ini untuk mendengarkan firman-Nya. Di bulan yang baru ini, di minggu awal, di bulan Mei ini, pujian ini mengatakan Tuhan tidak pernah memandang rupa kita. Bahkan Dia tidak pernah melihat harta kita. Bahkan kalau kita mau introspeksi diri, harta yang kita punya itu semua karena pemberian daripada Tuhan. Itu semua karena kepercayaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh berikan hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Dia, Bapak Ibu Saudara. Dia ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Fokuskanlah hatimu kepada Dia. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap fokus kepada Tuhan Allahmu. Allah yang memberikan engkau kesehatan, Allah yang memberikan engkau kekuatan, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dia tidak melihat ruangan ini, Dia tidak melihat seberapa besar ruangan ini, tetapi Dia melihat setiap hati kita. Apakah kita fokus datang beribadah kepada Tuhan, atau hanya menjadi rutinitas biasa? Puji Dia, Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia. Haleluya. Beri puji bagi Dia. Haleluya. Puji Dia. Dia memandang setiap hati kita. Buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dia tersenyum kepadamu siang hari ini. Allah yang besar, bahkan Allah yang hidup. Haleluya. Keluarkanlah suaramu, Bapak Ibu Saudara. Jangan malu. Kita mengadu kepada Bapa kita, bukan kepada Tuhan yang tidak kita kenal, Bapak Ibu Saudara. Kita mengadu kepada Bapa kita yang kita kenal dan percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan-Nya, bahwa hidup kita karena iman percaya kepada-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan sekali lagi, Kau bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang melihat. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan Tuhan. Kita katakan dengan iman kita, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada. Sekali lagi dengan iman kita, Kau bukan yang. Keluarkanlah suaramu. Tuhan mendengar suaramu, Bapak Ibu Saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tersenyum mendengar suara kita. Amin. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau berarti
persembahkan kepadamu, Yesusku. Persembahkan kepadamu, haleluya. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bersatu hati masuk di dalam doa. Kita percayakan dengan iman kita bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan, inilah kami datang kepadamu, kami ada di tempat ini karena Engkau Allah yang tidak memandang rupa, Engkau Allah yang tidak memandang setiap harta kami. Kalau seandai kata Engkau Allah yang melihat rupa dan memandang harta kami, mungkin kami tidak ada di tempat ini Tuhan. Mungkin Tuhan tempat-tempat ibadah sepi, tetapi kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu yang Engkau begitu mengasihi manusia yang hina, manusia yang berdosa. Tuhan, Engkau angkat dan panggil kami, Engkau bawa kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu. Sebab dari itu Tuhan, Engkau lihat hati-hati kami saat ini. Apakah Tuhan ada hati-hati yang layak di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mau sucikan dan kuduskan hati kami. Biar hati kami menjadi layak, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena tidak ada harta di dalam kehidupan kami yang layak kami persembahkan kepadamu. Tetapi inilah hati Tuhan. Biarlah Tuhan taruh hati yang penuh belas kasihan, hati yang memiliki karakter hati Yesus, sehingga kami boleh berkenan ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Kau datang ke dalam dunia. Kau mencari orang-orang yang tersesat, bukan orang-orang yang benar. Engkau selamatkan orang berdosa. Kau sembuhkan Tuhan orang yang tidak berdaya dan sakit penyakit. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Karena tidak ada kata-kata di dalam kehidupan kami selain kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan dunia Engkau sudah memilih dan memanggil kami menjadi anak-Mu. Engkau bawa kami ke satu tempat di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Untuk kami Tuhan membutuhkan firman-Mu, karena tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan firman-Mu Engkau bekali kami. Kami percaya kami dapat melayani Tuhan. Kami dapat menjadi orang yang luar biasa di tengah dunia kegelapan ini ya Bapa. Makasih Bapa yang baik. Saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami saat ini Bapa. Hamba-Mu yang Kau sudah percayakan Tuhan untuk melayani-Mu. Engkau mau urapi Tuhan dengan urapan dari sorga. Biarlah setiap kata Tuhan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, inilah yang Kau sudah taruh di dalam hidupnya untuk disampaikan bagi kami. Sehingga Tuhan firman-Mu boleh mengajar, boleh mendidik kami, boleh memperbaiki setiap kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari menjadi anak-anak yang semakin layak di hadapan Tuhan. Untuk menjemput sebentar kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kami boleh ada nanti sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan buat selama-lamanya. Kuasai hati dan pikiran kami. Tuhan Engkau mau hancurkan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri Tuhan datangnya firman-Mu. Sebab itu kalau ada Tuhan roh ngantuk dari segala kuasa kegelapan yang mereka taruh, Tuhan angkat roh kebimbangan, roh kengantukan, roh yang masih kurang percaya. Biarlah Tuhan tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang berkuasa,
beracara saat ini di tengah-tengah kami, mencenderungkan setiap hati dan pemikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Setiap kata firman yang datang daripada Tuhan boleh masuk di dalam kehidupan kami, tertanam dan bertumbuh menghasilkan buah. Inilah yang akan dinikmati bagi dunia, sehingga lewat kehidupan kami dunia boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji nama Tuhan Yesus buat selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan Engkau akan menjawab setiap doa kami. Karena doa kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjadi juru selamat pelepas jiwa kami yang hidup. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Mari kita yang mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan kepada hambanya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Hingga pada hari ini boleh hadir bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Agar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bisa menjadi berkat. Bagi sesama kita dalam kehidupan pribadi, pelayanan, kalau kita melihat sejarah gereja maupun perjalanan kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan, masih adakah kategori hamba-hamba yang dipercaya oleh Tuhan? Masih ada nggak? Hamba yang dipercayai oleh Tuhan. Kalau kita melihat kelakuan hamba-hamba Tuhan, melihat kelakuan pelayan-pelayan Tuhan, kalau saya sih jadi bosnya, saya nggak ada. Tapi pemikiran Tuhan kan beda sama pemikiran kita. Pertimbangan Tuhan pun beda dengan pertimbangan kita. Kasih Tuhan pun beda dengan kasih kita. Tapi kita coba untuk menggali persoalan hamba yang dipercaya oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, supaya kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, apakah layak disebut sebagai hamba yang dipercaya oleh Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih lagi dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat, dan di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Bahkan malaikat pemuji Allah melakukan pelanggaran, sehingga dia menurunkan pimpinan pujian itu ke dalam dunia ini. Dan dialah yang kita sebut
si penyesat. Itu kalau bicara tentang malaikat-malaikat Tuhan pun tidak dipercayainya. Lebih lagi kategori yang diam dalam pondok tanah liat. Kita diam di dalam pondok tanah liat. Tubuh kita ini adalah tanah liat. Artinya yang masuk kategori dalam pondok tanah liat adalah manusia yang dasarnya adalah debu. Kita ini cuma debu, saudara. Tidak lebih dan tidak kurang. Dikatakan di sini, jika mereka mati tetapi tanpa hikmat. Dan mereka mati terpijak seperti gengat. Paham nggak? Kalau kita lihat ada malam, kalau di kampung, suka ada yang terbang ya, kalau ada lampu patroma. Itu kita tangkap, kita pijat seperti itulah. Perumpamaan manusia dihancurkan tanpa dihiraukan, mereka binasa untuk selama-lamanya. Itulah kita. Kalau malaikat Tuhan roh, dan mereka tidak binasa, roh tidak binasa. Tapi kita yang diam dalam pondok ini, kalau kemah kita dicabut, tubuh kita ini dicabut, mati kita. Seperti itulah kategori kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika malaikat-malaikatnya, pelayan-pelayannya saja tidak dipercaya oleh dia, apalagi kita. Cuma debu dan tanah. Nggak ada artinya kita di hadapan Tuhan. Tapi kan kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Bahkan dia mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Masih maukah kita berlaku tidak setia dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Masih maukah kita berdusta kepada Allah kita? Masih maukah kita berhubungan main-main dengan Allah kita? Coba saudara berhubungan dengan seseorang, saudara main-main berhubungan dengan dia. Marah nggak dia? Atau saudara mempermainkan dia? Cobalah sekali-sekali. Marah nggak orangnya? Tetapi kita dalam kehidupan kita seringkali bercanda dengan Tuhan. Seringkali bermain-main dengan Tuhan. Di dalam kehidupan keimanan kita. Kita beribadah suka-suka kita. Kita melayani suka-suka kita. Kita berdoa suka-suka kita. Itulah yang dikerjakan manusia. Bertahun-tahun firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi dampaknya, apakah manusia semakin baik? Apakah hamba-hamba Tuhan yang sudah mengenal Kristus lebih baik lagi? Sebagai pelayan? Atau malah hamba itu yang memalukan tuannya dalam kehidupan? Dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi akhir-akhir ini. Manusia tidak takut lagi kepada Allah. Enggak. Mereka lebih takut kepada kemiskinan. Jadi untuk memperkaya dirinya, mereka sibuk melakukan hal-hal. Ada suatu ilustrasi. Seorang bapak dengan istrinya punya anak satu laki-laki.
Selesai mereka menikah, punya anak. Si bapak ini kerjanya kerja terus. Setiap hari. Dia kumpulkanlah itu uangnya berjuta-juta. Bahkan ratusan juta. Bahkan mungkin ratusan miliar. Tiba saatnya anaknya sakit. Masuk ke rumah sakit. Datanglah suaminya. Si istrinya berkata, sayang sekali ya, Papa. Engkau memperhatikan anakmu hanya ketika dia seperti ini. Ketika dia sehat-sehat saja, kau tidak pernah memperhatikan dia. Ketika dia dalam pertumbuhannya, sampai seperti sekarang ini, engkau tidak mempunyai waktu sedikit pun buat dia. Harta yang kau kumpulkan tidak bisa menyelamatkan nyawa anak ini. Lantas, kita mau bilang apa? Wow, gitu. Itu kan pilihan hidup, saudara. Ketika si lelaki ini sebagai seorang bapak memilih kehidupan yang demikian, dan berakhir seperti itu, dia harus terima, saudara. Dengan segala konsekuensinya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, konsekuensinya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Itu yang menjadi harus dasar pemikiran kita, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Yang tinggal hanya penyesalan. Dia tidak bisa lagi mengembalikan anak. Mengulang waktu lagi bermain dengan anaknya tidak bisa. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Ketika Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Kita buang-buang waktu, kita buang-buang kesehatan kita untuk hal-hal. Tidak sedetik pun kita teringat kepada Allah kita, yang memberkati kita, yang melindungi kita, yang menolong kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan mungkin kita semakin melupakan Allah. Yang nyawa kita ada di tangannya. Itulah yang terjadi sekarang-sekarang. Keselamatan itu bukan nanti, saudara. Bukan. Ada seorang anak bersekolah SD. Dia berpikir, papa saya bilang, saya bersekolah dengan baik untuk masa depan saya. Bukankah masa depan itu untuk orang-orang yang sudah dewasa, saudara? Bukan untuk saya yang anak kecil. Ya, bukan seperti saya untuk anak kecil. Dan dia tidak mau bersekolah. Sampai dia dewasa. Ketika dia dewasa, dia ingin memasuki masa depannya dengan apa, saudara? Dengan apa? Dengan otak kosongnya, dia memasuki masa depannya. Dengan kebodohannya, dia memasuki menjelang masa depannya. Karena dia tidak mempersiapkan otaknya. Tidak mempersiapkan perilakunya yang dididik di sekolah. Untuk menjadi orang yang tahu sopan santun. Untuk orang yang menjadi tahu bertata krama. Masa depan itu bukan dipersiapkan setelah dia besar. Dari kecil kita persiapkan dia. Begitulah keselamatan yang ada dalam kehidupan kita.
Bukan kita persiapkan nanti. Kalau waktunya pas. Seperti si perampok di sebelah kiri Yesus. Nah kalau kita mati nggak sempat, ya binasa lah kita. Karena sekalipun kita tidak pernah melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Tapi itu yang banyak dikerjakan sekarang oleh keluarga-keluarga Kristen. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan yang intinya adalah mempersiapkan anak kita dengan kategori akademi, tingkat akademi yang tinggi. Artinya gampang. Tapi bagaimana saudara mempersiapkan tata krama, sopan santun, pengetahuannya tentang firman Tuhan, pengetahuannya tentang takut akan Tuhan, itu yang tidak mudah. Mempersiapkan anak untuk jadi seorang yang jadi insinyur, jadi dokter itu terlalu gampang, apalagi saudara punya uang. Tapi bicara keselamatan, uang saudara tidak dapat dibeli. Saudara mau punya setengah dunia ini juga saudara tidak bisa beli untuk keselamatan, tidak bisa. Tidak bisa. Ya tetap aja saudara binasa dengan hartamu, dengan kekayaanmu. Dan kekayaanmu itu cuma berlaku di dunia ini. Di sana nggak laku, saudara. Nggak laku. Kan udah dikasih contoh nih oleh Allah masing-masing. Teritorial. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, uang yang berlaku, uangnya namanya rupiah. Pindah ke sebelah sana, uangnya namanya ini, uangnya namanya ini. Beda-beda, saudara. Uang yang di sini belum tentu laku di sini. Apalagi di surga, nggak laku, saudara, uang saudara. Nggak laku. Jadi jangan nanti saudara udah menyesal terlambat. Udah nggak bisa dirubah. Ada pepatah di kampung saya ya, di Batak. Kalau ada bambu baru tumbuh, itu diputar-putar saudara, masih kecil. Dia tumbuhnya ke atas muter. Kalau udah gede diputar-putar dia patah. Untuk membentuk sesuatu itu bukannya setelah besar baru dibentuk. Salah saudara. Dari kecil lah bentuk. Mau seperti apa rupanya? Kau ingin menjadi anakmu menjadi seorang yang pintar dalam akademik? Bentuk. Pintar dalam pengetahuan tentang firman Tuhan? Bentuk. Jangan udah gede baru kau suruh dia ke gereja. Terlambat. Susah merubahnya. Susah. Kecuali dia bertemu dengan Kristus secara pribadi. Berarti kasih karunia Tuhan bagi orang itu terjadi. Siapa orang itu? Zakheus. Siapa lagi orang itu? Paulus. Kalau bukan bertemu dengan Kristus dan menerima kasih karunia Kristus, dia tidak berubah. Tidak ada satupun kekuasaan di dunia ini yang mampu merubah perilaku seseorang, kecuali Allah yang hidup.
yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencembungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnahkan. Jangan lagi pergunakan waktu untuk hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kan nggak perlu saya jelasin dong nih, rupa-rupa hayap hawa nafsu, keinginan, kemabukan. Apa perlu saya sampaikan di sini kepada saudara? Lebih detail supaya saudara mungkin paham. Kan nggak perlu dong. Di masa lalu ada juga seorang hamba Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang demikian. Penuh dengan hawa nafsu, keinginan. Apalagi rupa-rupa. Mengejar-ngejar umat Tuhan, membunuh umat Tuhan. Dikerjakan oleh dia. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dia menerima apa yang terbaik dalam kehidupan. Jadi waktu sekarang udah cukup, saudara. Jangan saudara mengikuti kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Turutilah kehendak Allah dalam hidupmu. Rajinlah beribadah, rajinlah berdoa. Itu bukan buat orang lain, bukan, saudara. Buat dirimu sendiri. Engkau mempersiapkan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Engkau mencoba melayakkan hidupmu di hadapan Tuhan, sekalipun kita tidak mampu. Allah lah yang melayakkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, bukan kita, saudara. Tapi paling tidak hiduplah menurut kehendak Allah. Jangan kehendak dan pikiranmu sendiri. Pikiran yang telah terkontaminasi oleh dosa dunia. Daud berkata, aku dikandung dalam dosa. Karena ibunya adalah orang berdosa. Dia dilahirkan dari dosa. Dan dosa adalah hal yang najis di hadapan Allah. Kalau ada dosa dia nggak mau, dia pergi. Oleh karena itulah kita Kristus menanggung dosa umat manusia. Dia berkata, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah tidak bersekutu dengan dosa. Manusia-manusia bodoh lah yang bersekutu dengan dosa. Manusia-manusia yang mau binasa lah yang bersekutu dengan dosa. Yang hidup menurut kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang hidup menurut awan nafsunya sendiri. Oh, saya mau begini. Saya mau begini. Jadi pergunakanlah waktu yang tersisa, kata firman Tuhan. Pergunakanlah waktu yang tersisa menurut kehendak Allah.
menyenangkan hati Allah, melayani Allah, memuji Allah, mempermuliakan Allah. Jangan saudara cari ini, cari itu, cari itu. Apa sih yang dicari? Nama besar, kehormatan, kehebatan. Saudara ingin seperti siapa? Seperti orang-orang yang terkenal itu, yang matinya tidak benar. Matinya ya nggak benar. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan cari-cari yang lain, saudara. Saudara cari ini sampai lupa berdoa. Saudara cari ini sampai lupa beribadah. Saudara cari ini sampai lupa pelayanan. Apa sih yang mau dicari? Kita disebut orang benar. Karena apa, saudara? Kenapa kita disebut orang benar? Halo? Kenapa kita disebut orang benar? Nggak ada yang bisa jawab? Ya? Gimana? Dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh iman kita, bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus, bukan karena perbuatan kita, bukan. Bukan karena kita melakukan hal-hal yang benar, menjadi kita benar di hadapan Tuhan, bukan. Karena kita percaya kepada Kristuslah kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi bukan karena hasil perbuatan kita sendiri. Bukan. Tapi kalau saudara beriman pun, ya, percaya kepada Kristus, tapi tidak mau taat kepada Kristus, apa yang terjadi? Saudara percaya tapi tidak pernah mau melakukan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak taat kepada peraturan, ketetapan, larangan yang ada di sini. Saudara nggak pernah taat. Saudara beriman kepada Tuhan, tapi tidak mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang. Saudara tidak mau. Tidak taat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Kita menerima kebenaran sesuai dengan iman kita. Sekarang saya kasih pertanyaan. Kalau Nuh tidak membuat bahtera itu, apa yang terjadi sekarang? Kita nggak ada di sini. Nggak ada kita. Game over dunia. Dengan segala isinya. Binasa semua. Nggak ada lagi. Udah dunia kosong. Karena semua binatang dan manusia mati.
Tapi begitu besar dampak ketaatan yang dilakukan oleh Nuh bagi dunia. Hingga dia menyelamatkan manusia dan segala binatang dan segala apa yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini. Hingga dunia ada sampai sekarang. Jadi ketika saudara belajar taat melakukan segala firman Tuhan, jangan saudara berpikir dampaknya tidak ada, saudara. Ketika saudara taat melakukan sesuatu firman Tuhan, dampaknya akan terasa. Walaupun saudara tidak melihat. Bapak Farino, pergilah kamu ke Bukit Sion. Bangunlah di sana sebuah batra. Ukurannya sekian-sekian. Terus dia bilang apa? Ya, bikin batra di Bukit Sion. Mendingan gue bikin di itu aja. Di sekolahnya Milen. Jangan Bukit Sion. Bukit Sion kan tinggi. Kan mau bawa ke lautnya gimana? Kan manusia kalau terima sesuatu kan pakai ini. Pakai ini dulu. Tapi kalau bicara ini, jangan pakai ini, saudara. Kagak nyambung. Pakai ini, pakai imanmu, pakai pimpinan kuasa Roh Kudusmu. Itulah yang memberikan pengertian kepadamu tentang firman Tuhan. Kalau ini kita nggak mampu menelaah firman Tuhan. Sudah berapa kali banyak contoh dilakukan sini oleh hamba-hamba Tuhan. Apa urusannya tabut Allah dengan berkat? Ayo, siapa yang tahu? Kasih tahu. Apa urusannya tabut Allah dengan berkat untuk kehidupan seseorang? Kasih tahu. Ayo, kalau ada yang tahu. Tiga bulan saja itu tabut Allah ada di rumah Obed-Edom. Begitu diberkatinya keluarga Obed-Edom. Karena Allah yang berkuasa, penguasa langit dan bumi hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Itulah luar biasanya Allah. Jadi jangan gak usah main-main. Lakukanlah segala sesuatu dengan taat dan takut dan gentar kepada Allah. Banyak perkara dan banyak persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak. Saya percayalah Allah selalu menyertai kehidupan kita. Bahwa di dalam Yesus juga ada kuasa yang luar biasa. Banyak contoh yang dilakukan oleh Kristus. Memelekkan mata orang buta, membangkitkan orang mati. Tapi itu kayaknya belum cukup buat kita. Sama seperti umat Israel. Kelakuan kita tuh hampir mirip-mirip dengan orang Israel. Ya kan, selesai keluar dari tanah Mesir, Tuhan udah belah laut, dia cuek aja udah lewat masalahnya udah, lupa. Ketika persoalan yang kita hadapi sudah selesai, Tuhan sudah selesaikan, segala sesuatunya berjalan dengan baik, kita lupa kalau Allah pernah menolong kita. Itulah sifat kita manusia.
Ada seorang buta yang dicelekkan matanya oleh Kristus. Dan dia memberikan kesaksian. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu saya perumpamakan Bapak Paino sudah bikin terang. Sekarang saudara buta. Tuhan cuma ngolesin tanah doang, diginiin ke matanya. Kamu basuh sana. Kalau si orang buta ini nggak berjalan ke kolam Siloam, melek nggak matanya? Melek nggak matanya? Nggak melek, saudara. Begitulah kehidupan kita ketika kita tidak pernah mau melakukan firman Tuhan. Berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada kita tidak pernah sampai. Karena yang membatalkan berkat Tuhan itu bukan Tuhan. Kita yang membatalkan. Kita yang membatalkan. Kan kalau engkau ingin panjang umur, diberkati, hormatilah orang tuamu. Kalau saudara mau panjang umur, nggak usah pergi ke negeri Cina. Ke negeri Korea, makan-makan ginseng gitu, nggak usah. Hormatin aja bapak ibumu. Maka akan dipanjangkan umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Cukup gitu aja. Dan kerjakan itu. Maka itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Firman yang hidup, itulah firman yang hidup. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindungi. Tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Dia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi. Itulah janji Tuhan buat kita. Bahwa langkah kaki orang-orang yang dikasih, langkah kaki kita dalam kehidupan kita itu dilindungi oleh Tuhan. Apalagi ketika kita mau melangkah ke rumah Tuhan. Seperti kesaksian saya ingin datang ibadah doa bisma. Perjalanan saya dilindungi oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itulah, milikilah iman, milikilah ketaatan, supaya kita apa saudara? Kalau kita memiliki iman, memiliki ketaatan kepada Tuhan, supaya apa? Tadi sesuai dengan judul khotbah saya, supaya kita dipercaya saudara. Kalau enggak dia nggak percaya sama kita. Bapak Valino punya perusahaan. PT Sakti Internasional Lestari. Bergerak di bidang chemical. Udah besar nih, lautan luas aja udah kalah sama dia. Seluruh Indonesia udah dipegang oleh dia. Nah dia bilang nih sama Fabio,
Fabio, kamu sekolah ya gini-gini? Enggak mau, Pak. Kamu ikut ini ya gini? Ah, nggak mau, Pak. Diserahin nggak kira-kira perusahaan ini kepada Fabio? Kira-kira? Enggak. Karena tidak satu pun perkataan yang disampaikan oleh bapaknya dikerjakan oleh dia. Jadi dia tidak layak. Kira-kira kalau saya atau saya sebagai pimpinan perusahaan menilai karyawan, kira-kira yang pertama apa kategorinya? Kerajinan. Kedua, prestasi kerja. Ketiga, kejujuran. Keempat, loyalitas. Kelima, memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Jadilah dia pegawai teladan. Kalau datang aja udah males-malesan. Orang absen jam 9, dia absen jam 19. Orang udah pada pulang, dia baru absen. Gaji minta duluan. Akhir tahun ngadep bos minta bonus. Kerja nggak pernah beres. Siapa dia? Ayo, siapa dia? Ayo, siapa itu? Nggak masuk, saudara, hitungannya. Saya kalau jadi guru BK nih, kalau ada anak yang nakal, bandel, diperadabkan kepada saya, walaupun kepala sekolah sudah bilang bahwa anak ini harus dikeluarkan, saya enggak. Saya tetap bela dia. Karena buat kita manusia, Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Termasuk ini orangnya yang menerima kesempatan yang kedua dari Tuhan. Untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi orang-orang Kristen yang untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada saya, maka saya binasa dengan segala dosa saya. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Pertahankan itu dan pergunakanlah. Dan belajarlah taat dan beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Masalah dunia ini terlalu kecil buat Tuhan. Karena sebelum kita merasa kelaparan dalam dunia ini, dia sudah diuji di padang gurun soal kelaparan. Karena kalau bicara masalah kesombongan, dia sudah diuji oleh iblis. Masalah kesombongan. Dan masalah gemerlap harta dunia ini, dia sudah diuji oleh iblis. Dan dia menang. Jangan juga kita kalah, saudara. Kita menang. Allah akan memberkati saya. Allah memberkati hidup saya. Memberkati air saya. Memberkati makanan saya. Memberkati kesehatan saya. Itulah yang harus saudara katakan dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya. Bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan. Sampaikan itu dari mulutmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nggak usah malu-malu, saudara. Nggak perlu takut menghadapi segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Ia akan memberikan kekuatan kepada kita dan meninggikan tanduk kekuatan orang-orang yang diurapinya.
Kitalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang menerima kasih karunia Tuhan, yang menerima keselamatan Tuhan. Pelan tapi pasti kita diberkati oleh Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus, yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya daripada Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan menerima balasannya daripada Tuhan. Jadilah hamba-hamba yang taat. Jadilah hamba-hamba yang menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan di rumah Tuhan ini bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Itu ukurannya, saudara. Itu ukurannya. Dan akhirnya kepada kami sebagai hamba-hamba, apa yang harus kami katakan? Ketika di awal saya katakan bahwa Allah saja tidak percaya kepada pelayan-pelayan, malaikat-malaikat, apalagi kepada saya yang debu dan tanah ini. Kepada kita semua. Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus kita katakan sebagai hamba? Bapak Aldi baca 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, akhirnya tuntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka benar dapat. Bahwa kami ini dapat dipercayai, saudara. Kalau kami sebagai pelayan tidak dapat dipercayai, tidak ada harganya kami di hadapan Tuhan. Tidak ada harganya, saudara. Tidak berharga pelayanan kami. Tidak ada gunanya. Karena kami tidak dapat dipercayai. Omongannya aja nggak bisa dipegang. Apalagi kelakuannya. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa dipercaya kalau mulut dan kelakuannya aja tidak karuan? Kami ini dituntut dari pelayanan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Itulah tuntutan bagi kami hamba-hamba Tuhan. Bahwa kami dapat dipercayai di dalam pelayanan kami, di dalam ibadah, di dalam melakukan perjamuan kudus, di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya nyampaikan firman Tuhan, kasihilah orang, dan saya tidak berbuat kasih kepada saudara, apa jadinya? Mungkinkah saya sebagai hamba dapat dipercaya? Oh tidak. Dia emang ngomong doang, berbuat enggak.
Nggak ada gunanya saudara, pelayanan yang sudah bertahun-tahun saya lakukan tuh nggak ada gunanya. Karena saya sebagai hamba pelayan juga saya nggak bisa dipercaya. Hari ini ngomong begini, besok ngomong begitu. Hari ini berbuat begini, besok berbuat begitu. Konsistenlah dalam pelayananmu. Jangan perkataanmu dengan perbuatanmu. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai hamba-hamba, sebagai pelayan-pelayan, sebagai umat Tuhan. Sehingga kita boleh menerima balasan dari Tuhan atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya cukupkan sampai di sini. Saya minta sebentar Bapak Aldi masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Dengan kesehatan daripada-Mu Tuhan, hidup kami penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Kami boleh tiba di rumah-Mu, dan selamat, kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Banyak firman yang Kau boleh beritakan hari ini Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan, sehingga iman dan kata-kata kami tidak selalu ada dalam kehidupan kami. Lalu sudah kehidupan kami seperti Kau dan Yesus. Berarti Tuhan kembalinya ternyata pengembala kami Tuhan sudah mengakhirkan-Mu. Allah yang tahu akan menjadi pergumulannya, kehidupannya dalam keadaan Tuhan, akan menjadi kehidupan dalam keluarganya, apa saja yang membenahinya. Terima juga Tuhan Yesus, kami semua juga menjadi di rumah-Mu Tuhan. Kembali Tuhan Yesus, Allah yang paling tahu akan menjadi kehidupan kami. Kami serahkan semua kepada Mu. Kiranya juga apa yang mengurus ini kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu, oleh bersama kami hidup. Oleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kuasa dalam darah domba, dalam darah anak domba Allah. Kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nanti sebentar saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa dan baru kita minum perjamuan. Angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang dicerahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Haleluya. Mari kita makan saudara. Kita angkat tinggi-tinggi cawan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Mari kita minum saudara. Haleluya. Terima kasih. Silakan cawan-cawan dikumpulkan.
Tuhan, terima kasih buat orang dari Bapak Gembala dan kita sudah boleh menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita naikkan pujian begitu besar di alam. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagia anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tiada yang mustahil. Amin. Ya, sebentar saya akan bacakan untuk jadwal ibadah. GPD Injili Rabu 10 Mei pukul 19 akan ada ibadah Biston. Untuk pujian Bapak Valino, firman Tuhan Ibu BDM Yayam. Dan Zoom meeting akan diadakan pukul 19.15. Hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 8.30 ada ibadah Pelnak. Untuk pujian Ibu Helen, kelas Madya Bapak Velki, dan kelas Pratama Ibu Helen. Dilanjutkan pukul 10 ada ibadah raya. Untuk worship leader Ibu Helen, singer Ibu Reni dan Ibu Deborah, LCD Bapak Valino, kolektan 1 Ibu Siani, dan kolektan 2 Bapak Iyo. Untuk laporan penerimaan persembahan tanggal 30 April, persembahan pertama 460.000, persembahan kedua 360.000, persembahan ketiga 115.000, dan amplop pembangunan sebesar Rp210.000. Dan diberitahukan bahwa akan diadakan doa 10 hari pada tanggal 19 sampai dengan 28 Mei di gereja, dan juga akan diadakan online. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman? Ya, nanti setelah ibadah akan ada rapat sebentar. Itu saja pengumuman dari saya. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Bahwa besar anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dalam mengakhiri ibadah kita siang hari ini.
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar sekali kita katakan, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar sekali dengan iman kita, semakin hari semakin bertambah. Besar Terima kasih Bapak, kami kembali datang ke hadirat Kudus pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Kau berkati hari ini, pelayanan musik, pujian, kasih di doa, kolektasi. Terima kasih pada pekerjaan umat Hamba-Mu, pelayanan di GPD ini pada Roto. Proyektan pertama, kedua, kota kas maupun kota pembangunan, termasuk untuk sound musik. Dalam nama Yesus Kau berkati semua untuk kepujian kemuliaan besar. Beda apa yang kita kerjakan hari ini semata-mata untuk menyenangkan hati. Terima kasih Bapak, Kau berkati Ibu Ami beserta keluarga besarnya, berkati juga Ibu Eeng beserta keluarga besarnya, Ibu Lina, Ibu Lukas dan Ibu Yani, pakai hidup mereka untuk kepujian kemuliaan yang besar. Terima kasih Bapak dan juga kami juga berdoa bagi Bapak Tio yang saat ini sedang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, segala rasa penyakit yang ada dalam tubuh. Angkat dan buang keluar semua dari kedua-dua miliknya dan buang keluar segala dosa dan sakit. Berkati juga Bapak Santo Arto beserta istri, memberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu, yang melalui kehidupannya nama boleh dipuji dipermuliakan, dan berkati juga anak cucunya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, di kampung, terbilang vaksin COVID-19 maupun vaksin booster. Dalam nama Yesus Kau berkati. Semua ini kerjakan boleh berhasil dan bangsa negara kami berlepasan dengan COVID-19. Kau berkati juga Roni yang saat ini sudah bekerja Bapak. Kalau Engkau berikan dia tempat pekerjaan yang lain, hingga hari Minggu dia boleh ada datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami juga berdoa bagi Wiston hari Rabu, berkati hamba-Mu yang melayani. Demikian juga hari Minggu depan akan ada ibadah di tempat ini, berkati pelayanan musik, pujian dan siri doa kasih royal, jemaat pekerjaan umatnya pun, dan para pelayan di GPI ini sehingga melalui ibadah tanggal 14 tanggal saja dipuji dipermuliakan. Berkati juga Milen saat ini yang sedang sakit dalam nama Yesus. Angkat segala kuasa penyakit yang dalam tubuhnya, angkat dan bongkal
kesembuhan yang daripada dan kamu mengisi segala dosa dan kesalahan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sementara kami akan rapat panitia dan rapat persiapan untuk ibadah 10 hari berkati. Sehingga apa yang kami bicarakan semua boleh untuk kemudian kami akan bisa menerima. Kami kenal retreat tanggal 8 dan 9 Juli yang akan datang. Tempat Wisma Kinasi Depok, kendaraan yang diperlukan jemaat para pekerjaan dan hamba-Mu dan para pelayan yang akan ada terlibat untuk acara ini dalam nama Yesus Kristus semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Sementara kami tinggalkan tempat ini, kami sepanjang perjalanan. Jauhkan segala macam hal yang kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang siang sore hingga malam hari Tuhan. Engkau lah Allah yang menyertai dan memberkati kita. Terima kasih Bapa dalam surga. Bila doa kami, sudah kami minta naikkan yang dalam dekat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Sekarang saudaraku yang maha berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan kuasa roh kudus yang memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.